kinerja Direktur Penelitian yang dipimpin oleh Bapak Ketut. Hari ini akan menyampaikan secara lengkap, ya. Hari ini akan menyampaikan secara lengkap call for proposal. Baik, program yang kami akan sampaikan pada hari ini adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang Bapak Menteri sampaikan, ini adalah yang pertama, tetapi sebenarnya akan masih banyak lagi untuk program-program yang akan kami luncurkan mengenai riset. Selanjutnya, mohon slide berikutnya. Riset bukanlah sesuatu yang berjalan sendiri, namun riset adalah yang membangun sumber daya manusia Indonesia agar secara keseluruhan menjadikan sesuatu yang meningkatkan kualitas dari SDM kita dan membangun kesejahteraan Indonesia, negara kita yang tercinta. Jadi, di dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat adalah demi mewujudkan asta-cita yang sudah dituangkan di dalam RPJMN 2025-2029. Ada 8 asta-cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan ke-8 asta-cita ini menjadi tumpuan dan dasar, sekaligus dasar bagaimana kita melakukan riset yang didukung oleh grant dari Kemdikti Saintek. Berikutnya, di dalam pengembangan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kembali lagi seperti yang sudah dikatakan berkali-kali oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa Indonesia sangat membutuhkan terobosan teknologi. Dan kita bisa lihat bahwa Bapak Prabowo mencanangkan mengapa terobosan teknologi itu begitu penting, karena terobosan teknologi itu adalah sangat berkaitan, terobosan sains dan terobosan teknologi itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah suatu graf yang didapat dari World Intellectual Property Organization tahun 2023 yang secara jelas melihat bahwa ada kaitan yang sangat berkorelasi antara investasi terhadap riset di R&D as a percentage of GDP, jadi investasi terhadap riset dari persentasi GDP kita, dan keluaran dari paten suatu negara. Sehingga setiap rupiah yang kita investasikan ke dalam penelitian itu pasti akan merupakan ada return of investment-nya untuk kenaikan GDP atau kenaikan ekonomi kita. Secara keseluruhan di dunia itu 10% peningkatan riset di dalam jangka pendek itu akan menaikkan GDP sebanyak 0,2%. Dan 10% di penelitian dalam jangka panjang bahkan lebih banyak lagi kenaikannya secara ekonomi, yaitu kenaikan sebanyak 0,9% di GDP. Sehingga kami sangat mendukung sekali dan sangat antusias bahwa riset yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian itu akan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikutnya, ada 8 bidang fokus riset yang dibuka. Ini adalah di bagian pangan, di bagian energi terbarukan, di bagian kesehatan, di bagian transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, dan sosial, pendidikan, seni, dan budaya. Dan ke-8 bidang ini kami sangat mengharapkan bahwa ini adalah menjadi solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial di negara kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam 8 bidang ini tidak terkotak-kotakan. Sekali lagi, 8 bidang ini tidak terkotak-kotakan. Ini adalah 8 bidang, namun dari setiap bidang ini sebenarnya yang kami dorong bukanlah dari bidangnya, tetapi dari tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memikirkan misalnya riset mengenai untuk menyelesaikan masalah tantangan pangan di negara kita, tetapi bisa menggunakan rekayasa keteknikan. Nanti di contoh-contoh risetnya Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa bidang ini ternyata saling berkaitan. Jadi bukan dari bidangnya tetapi dari tantangannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh riset yang akan kami tampilkan. Selanjutnya, untuk
call atau panggilan yang pertama ini ada demikian beberapa skema. Secara lengkap ini skema yang sudah kita tampilkan. Jadi semuanya ini adalah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada beberapa skema, dan semua skema ini kami harapkan di mana riset bisa terjadi secara menyeluruh dan secara baik dan intens di universitas, di perguruan tinggi. Mengapa Kemdikti Saintek mengajukan beberapa skema ini? Pertama, kami ingin membuka akses. Jadi ada beberapa skema yang bisa Bapak Ibu pilih untuk untuk Bapak Ibu aplikasi sesuai dengan kemampuan dan kepakaran ilmu Bapak Ibu masing-masing. Jadi secara garis besar ada skema program penelitian yang di bawahnya adalah penelitian dasar dan penelitian terapan. Lalu ada juga program pengabdian kepada masyarakat, di mana di situ ada pemberdayaan berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan, dan berbasis wilayah. Jadi satu yang sangat penting sekali, ini banyak beragam yang bisa Bapak Ibu apply, sehingga sesuai dengan kepakaran Bapak Ibu silakan memilih mana yang paling cocok. Nah, ini adalah suatu yang sangat penting sekali, sehingga kita bisa memberikan akses kemudahan untuk melakukan penelitian bagi setiap insan yang mempunyai kepakaran yang berbeda-beda dan juga mempunyai tujuan yang berbeda-beda, baik itu dari penelitian dasar sehingga langsung kepada pengabdian kepada masyarakat. Kami sangat senang sekali bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan di sebelumnya. Skema-skema ini juga sudah ada di penelitian sebelumnya, namun pada hari ini, pada call yang hari ini kami sederhanakan alurnya sehingga akan lebih mudah lagi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa aplikasi, tetapi juga dengan secara tepat memilih yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Satu yang perlu kita sampaikan sebelum akan disampaikan secara lebih detail oleh Bapak Dirjen Fausan dan Bapak Direktur Pak Ketut adalah bahwa riset itu sesuatu yang pada hakikatnya memang harus kompetitif. Jadi kita harus melaksanakan riset dengan sebaik-baiknya untuk bisa menghasilkan inovasi yang paling baik untuk negara sehingga bisa menanjungkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Sehingga dalam riset ini kami harapkan proposal yang sangat berkualitas karena ini akan menjadi proposal yang akan kami lihat dan ini akan sangat kompetitif sekali. Jadi penting sekali bahwa Bapak Ibu memilih secara tepat yang mana, skema yang mana yang paling tepat dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, akan kita dengarkan secara detail bagaimana kita skema-skema tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada